berbagi isu digital dan AI. Di sini kita hadapi semua tak mustahil. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama kita di Bincang Santai Cyberity ke-32. Pada malam hari ini kita ditemani oleh dua narasumber kita yang pada malam hari ini isunya mungkin teman-teman sudah menyimak dari kemarin di postingan Cyberity dan ya memang isunya sangat membara. Pada malam ini kita akan bahas bersama yang pertama Bang Aib. Bang Aib ini adalah Ketua Yayasan Cyberity dan selanjutnya bersama Bang Al-Ghifari Aksa yaitu Managing Partner Amar Law Firm dan Public Interest Law Office. Nah, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang bersama beliau-beliau. Namun sebelum itu, selamat malam Bang Aib. Selamat malam waktu Indonesia, Mbak Dinda. Ya, bagaimana kabarnya Bang Aib pada malam hari ini? Saya sehat, syukurnya terima kasih banyak. Mbak Dinda apa kabarnya? Sehat? Iya, alhamdulillah sehat juga. Lalu Mas Algif, selamat malam. Malam Mbak Dinda, malam Bang Aib. Bagaimana kabarnya Mas Algif? Baik, baik. Oke, pada malam hari ini kita akan berbincang bersama dua narasumber kita ya teman-teman. Namun sebelum itu mungkin dari Bang Aib, boleh dong spill-spill sedikit Bang, apa sih kegiatan Cyberity pada 1 minggu terakhir ini? 1 minggu terakhir ini kita mengadakan investigasi untuk melihat ancaman-ancaman cyber yang terjadi terhadap teman-teman jurnalis dan gerakan masyarakat sipil melalui metode fitnah digital. Jadi kita menyelidiki siapa saja aktor-aktor pelaku yang ada di belakangnya dan kemudian memetakan mereka. Itu kira-kira. Oke, itu dia teman-teman, 1 minggu terakhir ini. Jadi Cyberity itu, apa ya, kita usahakan setiap minggu itu kita pasti ada progres, ada gerakan yang menyangkut tentang keamanan digital seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang RUU TNI dalam sorotan, suara masyarakat sipil dan praktisi keamanan cyber. Nah, jadi nanti kita akan melihat dari dua sudut pandang nih, dari sudut pandangnya Mas Algif dan sudut pandangnya Bang Aib. Oke, sebelum itu mungkin aku langsung saja kita akan memasuki ke inti pembahasan kita pada malam hari ini dan aku akan langsung menanyakan kepada Mas Algif nih. Mas Algif, menyangkut pembicaraan kita pada malam hari ini, menurut Mas Algif tuh bagaimana gerakan masyarakat sipil melihat RUU TNI saat ini, Mas? Ya, saya berpandangan seperti ini. Indonesia gelap. Dengan segala macam problemnya termasuk yang terbaru adalah soal RUU TNI ini gitu ya. Tapi saya memandang bahwa gerakan masyarakat sipil di Indonesia cukup cerah. Kenapa? Karena ada banyak gerakan saat ini yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat dan responnya terhadap kebijakan yang nggak benar gitu ya, yang anti demokrasi dan seterusnya, itu cukup baik gitu ya. Maksudnya responnya itu untuk menolak dengan cukup baik gitu. Ada aksi yang luar biasa besarnya, kemudian kalau terkait Undang-Undang TNI kemarin ada gebrakan juga dari Kontras dan Koalisi Masyarakat Sipil ke Hotel Fairmont gitu ya, yang mana nggak semua orang punya nyali seperti itu gitu ya. Nah, saya melihat isu Undang-Undang TNI ini sebenarnya sudah cukup lama gitu ya. Mau direvisi juga sudah cukup lama, ada berbagai fase, bahkan di era pemerintahan Jokowi yang pertama juga udah cukup santer gitu untuk mau direvisi dan sempat ada isu bahkan tentara itu bisa memilih, tadinya kan tidak bisa memilih, kemudian sempat ada isu ini boleh nih dijajal, tentara udah cukup profesional katanya gitu kan, kemudian untuk memilih gitu. Itu jadi isunya sudah cukup lama dan ketika itu nggak banyak masyarakat sipil yang respon. Ini isu yang sangat khusus lah gitu, nggak terkait dengan segala macam isu yang dibahas oleh mahasiswa, kelompok buruh, dan kelompok profesional yang
dan seterusnya gitu. Tapi sekarang kelompok masyarakat sipil banyak yang menolak, bahkan ada yang bukan aktivis gitu ya, ada artis juga menolak gitu, ada seniman gitu, ada pekerja di SCBD yang menolak gitu, dan mereka turun mengorganisir demo di luar organisasi-organisasi tradisional gitu, yang biasanya misalnya mahasiswa udah biasa, buruh udah biasa gitu ya, gitu. Maksudnya buruh yang berserikat ya, tapi ini buruh-buruh yang bekerja di kantoran, kemudian pada cuti, kemudian aksi, bikin tenda di depan DPR, dan itu menurut saya sangat luar biasa. Ini modalitas yang akan kepake terus gitu untuk kebijakan apapun. Ke depan nih ada revisi Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan dan lain-lain ya. Mereka akan menjadi modal yang luar biasa untuk gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Gitu Mbak Dinda. Oke, kalau tadi barusan, kita menanyai Bang Alkif tentang bagaimana gerakan masyarakat sipil melihat RUU TNI dari kacamata hukum. Sekarang kita akan beralih ke Bang Aib nih Bang, bagaimana RUU TNI ini dilihat dari kacamata cyber Bang? Terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih Bro Algif, keren sekali tuh ya informasi-informasi tadi mengenai gerakan masyarakat sipil yang yang akhirnya membangun solidaritas bersama. Kalau saya mungkin hanya bisa melihat dari kacamata cyber. Ketika banyak orang menentang, saya pada saat itu ketika membaca, saya malah bersyukur. Loh, akhirnya ada yang tanggung jawab nih sama keamanan cyber di Indonesia. Selama ini kan gak ada yang tanggung jawab. PLN diserang dari pihak asing. Siapa yang tanggung jawab? Gak ada. Dan itu saya kaget ya di rancangan Undang-Undang TNI ada beberapa hal yang menurut saya redundan, artinya bertumpukan satu sama lain. Contohnya yaitu TNI mengamankan objek vital negara. Dan ini saya berpikir saya kaget sekali di sini. Loh, jadi ternyata selama ini TNI tidak bisa mengamankan objek vital negara. Ini apa masalahnya itu? Ini TNI jadi kerjanya apa dari kemarin? Dan beberapa poin-poin tertentu, contohnya adalah tadi ya mengenai mengamankan objek vital negara, ada poin baru yaitu keamanan cyber. Dan saya di sini bertanya-tanya, ini TNI benar-benar mau dijadikan kambing hitam selain BSSN? Kan selama ini yang dijadikan sarana pelampiasan amarah masyarakat kan BSSN. Sekarang TNI mau ambil alih ini. Oke, saya bilang, wah keren ini TNI. Tapi di sisi lain juga saya melihat mengenai kapabilitas. Kalau memang TNI sudah punya kapasitas untuk membangun keamanan cyber, kapabilitasnya bagaimana? Apakah TNI mampu? BSSN itu bukan lembaga saat setahun 2 tahun ya. Itu satu. Yang kedua, sistem yang telah dibangun BSSN, apakah itu juga bisa diadopsi oleh TNI? Atau TNI punya metode baru? Saya melihat dari sisi teknis ya. Jadi mungkin orang-orang melihat dari sisi lainnya, Bro Algif lihat dari sisi hukum, saya lihat dari sisi teknis. Sejauh apa kemampuan TNI dalam melakukan proses keamanan negara ini? Jika data pribadi warga masih aja banyak yang bocor, gitu kan? Nih saya mohon maaf nih bapak-bapak, ibu-ibu TNI mau menggolkan undang-undang, kuat nggak jalaninnya? Itu sih dari saya. Ya orang udah yang bertahun-tahun aja kayak sangat susah ya Bang. Apalagi ini, ayo kalau berani mah nggak apa-apa sih Bang. Maksudnya kalau memang sudah siap dan oke, oke aja sih kita. Alhamdulillah malah. Oke, kalau dari Mas Algif nih, eee, sebenarnya ini tuh kan dari kemarin kita maksudnya sudah banyak sekali mungkin berita-berita yang beredar
RUU ini sudah disahkan, terus RUU ini ternyata sudah disetujui, terus dan membuat kita juga semakin marah, semakin ini. Kalau menurut Bang Algif sendiri, ini tuh RUU tuh sudah sampai sejauh mana sih kayak gitu? Mungkin teman-teman semuanya juga ingin tahu lebih dalam. Ya, Mbak Dinda, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, hal yang sangat penting itu adalah soal partisipasi publik. Jadi ada dua unsur dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, formilnya dan materialnya. Nah, partisipasi ini masuk dalam formilnya. Nah, MK juga sudah memutuskan memberikan guidance sebenarnya. Kalau undang-undang itu secara formil cacat, dia bisa dibatalkan oleh MK, gitu. Nah, undang-undang ini secara formil cacat. Kenapa? Sampai sekarang aja kita nggak pernah tahu DIM yang paling update, RUU yang udah disahkan yang mana. Harusnya kan ada di website DPR, toh. Bang Aib jangan-jangan yang ngebaca yang versi tahun lalu atau versi siapa gitu kan, kita nggak tahu. Beredar di grup WhatsApp doang, jangan-jangan gitu kan. Harusnya kan itu ada di website DPR gitu. Nah, sebelum jadi undang-undang, sebelum dibahas oleh DPR, masyarakat harusnya bisa mengakses, memberikan masukan, kemudian kita tahu apa saja isu-isu yang penting dalam RUU tersebut dan kita bisa memberikan masukan, apa nih plus minusnya dari undang-undang ini. Misalnya dari undang-undang TNI ini minusnya adalah menguatkan militerisme misalnya. Jadi militerisme itu bukan kita anti militerisme, bukan anti militer, tapi kita menolak semua hajat hidup dan kita bernegara itu diatur oleh tentara dan tentara mengatur semua. Itu udah lama ditinggalkan. Makanya Jenderal Agus Wijoyo gitu ya menyatakan bahwa negara yang mau bergantung kepada tentara itu nggak akan maju gitu. Nah, apalagi yang akan dikritik gitu, misalnya tentara berbisnis, kemudian sebenarnya tentara ditempatkan di jabatan-jabatan publik, gitu, di jabatan sipil, mohon maaf gitu ya. Walaupun dalam prakteknya tentara ini di era Jokowi menurut laporan Tempo 2.500 tentara sudah ditempatkan di jabatan sipil di luar Undang-Undang TNI. Artinya ini sebenarnya kayak legitimasi saja apa yang sudah dilanggar sebelumnya gitu. Nah ini perilaku 10 tahun belakang gitu. Ada pelanggaran hukum, ya udah dibandingkan menegakkan hukumnya, kita ubah saja undang-undangnya gitu. Itu yang sering terjadi di Indonesia. Gitu, dan undang-undang dibuat secara cepat, kejadian waktu Undang-Undang Cipta Kerja juga. Bahkan Undang-Undang Cipta Kerja anggota DPR aja nggak tahu draftnya. Kita minta nggak tahu. Kementerian Tenaga Kerja nggak tahu. Begitupun juga di Undang-Undang Minerba kemarin. Nah ini berbahaya gitu ketika undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak di keep nih, gitu kan. Kemudian dibahas di hari Sabtu dan Minggu, kita nggak tahu, bukan di ruang gedung DPR, tapi di hotel mewah gitu. Nah, kita juga tidak tahu siapa yang sponsori pembuatan undang-undang tersebut gitu. Jadi ini cacat secara formil, secara material juga banyak problem di dalamnya. Termasuk tadi kalau Bang Aib menyampaikan, wah ada satu kewenangan nih soal cyber gitu. Jangan-jangan tumpang tindih dia Bang Aib gitu. Karena ada BSSN, ada unsur Polri juga, ada unsur sipil di sana. Yang harus diatur sebenarnya kalau memang TNI itu ingin mengurus soal cyber yang seperti apa? Misalnya harusnya dia fokus kepada ancaman cyber yang datang dari luar misalnya. Kalau untuk misalnya ada sensor pornografi, judi online dan lain-lain ya cukup Kominfo saja, ataupun cukup sipil saja gitu. Nah ini yang menjadi masalah menurut saya. Ancamannya bukan sekedar soal cyber, bukan hanya soal tadi pekerjaan-pekerjaan sipil itu diambil oleh tentara, enggak hanya itu, tapi ini soal
institusi yang jadi superpower gitu, sementara kita udah beranjak kepada negara demokrasi yang balance power-nya gitu. Itu Mbak Dinda. Oke, menarik sekali nih Mas Algif. Dan memang, RUU TNI ini ya sebenarnya sama seperti RUU-RUU sebelumnya sih, ya maksudnya kayak, kita belum tahu draft-nya yang mana, RUU yang disetujui yang mana, terus semuanya tuh tidak ada transparansi di sini makanya, terjadilah, mungkin banyak huru-hara ya dikarenakan itu, salah satunya karena tidak ada transparansi dan kita itu harus, misalkan kita harus memberi masukan itu kita harus, eee, tahu draft-nya itu di mana, dari mana, yang seharusnya itu Betul. bisa kita akses dan kita, tidak bisa mengakses itu, Malah gitu ya, pemerintah Mas. menuduh orang-orang yang menyebarkan draft dan DIM dan naskah akademis sebagai penyebar hoax gitu. Harusnya kan pemerintah dan DPR menyampaikan draft-nya toh? Iya, betul biar nggak ada hoaks ya. Iya. Mhm. Oke, kita lanjut ke Bang Aib nih, Bang. Lalu apa yang bisa dilakukan TNI nih, Bang Aib, jika RUU ini batal atau disetujui dari kacamata cyber, Bang? Eee, terima kasih. Soal kita ngomong soal soal yang paling basis dulu ya, si definisi RUU ini. Bro Aldi tadi bener banget. Saya satu minggu yang lalu, gitu, sebelum rame-ramenya jalan itu saya unduh di website resmi DPR, resmi ya, website DPR. Kemudian berapa hari kemudian setelah itu, wakil ketua DPR bilang, "Draft yang beredar di masyarakat itu bukanlah draft resmi." Saya bingung. Jadi sebenarnya yang di website DPR itu siapa yang bikin, Pak? Dan Ini itu draft 2024. iya, ini gimana ini maksudnya? Dan di situ yang saya agak kaget, lalu kemudian ada beberapa interview-interview yang dilakukan dari teman-teman media ke teman-teman, eee, Senayan, kalau tidak salah di Komisi 1 dan juga dari rekan-rekan TNI, yang bilang bahwa ada beberapa masukan. Jadi contohnya mengenai, cyber ini memang sudah pasti dimasukkan. Nah, jika batal atau jika setuju, saya benar-benar gini, ada 2 poin kalau batal gitu. Kemarin itu sebenarnya, ini serius atau tidak gitu, mau melakukan sebuah, perencanaan terhadap undang-undang. Jika serius, maka sudah ada kerangka kerja yang sebenarnya harus diberikan kepada publik. Jadi selama ini Bro Algif, jadi kita balik lagi ya ke informasi yang dibagi oleh Bro Algif tadi. Saya pikir adalah, memang mengenai, ini kan sudah ada lama kalau memang bisa iya atau tidak. Kalau memang sudah lama, kan kerangka kerjanya sebenarnya sudah harus ada. Jadi Betul. kita bangun rumah itu nggak cuman ada tukangnya aja. Ini analogi saya ya. Ada semennya, ada batu batanya, ada atapnya, ada pondasinya, ada kayu dan segala macamnya. Dan ini saya berpikir bahwa seakan ini adalah sebuah, mohon maaf bahasa saya agak vulgar, ini undang-undang pesanan. Jadi hanya dibuat untuk sekedar membahagiakan sekelompok orang tertentu saja. Karena dari keamanan cyber ya, saya tidak melihat adakah turunan-turunannya di sana. Itu belum ada sama sekali. Yang selanjutnya, penguatan kapabilitas terhadap TNI itu baru dimulai tahun lalu. Jadi baru dibuka apa yang disebut dengan angkatan cyber. Ini baru, dulu itu belum ada. Dan ini kan kita berpikir, oke, TNI mau punya kekuatan cyber, tapi kalau orangnya tidak mampu bagaimana?
udah undang-undangnya sudah dibuat, tapi tidak punya kemampuan. Ini kan, aduh bahaya ya sebenarnya. Jadinya ya tadi dibilang ini jadi seakan kita mundur mundur berapa langkah ke belakang begitu. Itu pendapat saya ya mengenai jika undang-undang ini maju atau tidak. Ya, saya ngerespon Bang Aib gitu ya. Kalau undang-undang sebelum direvisi ataupun dibuat tuh ada namanya naskah akademik kan. Nah, kalau Bang Aib saya rasa udah baca gitu. Nah, di dalam naskah akademik itu menurut saya tidak komprehensif juga soal cyber. Apa yang soal cyber? Adanya soal usia pensiun, ya kan. Kemudian kalau kita kaji lagi, ya naskah akademik kan harusnya berpegangan pada standar akademik gitu ya. Ini tidak sama sekali gitu. Ada narasi, ada paragraf-paragraf gitu, ada chapter, kemudian tidak jelas misalnya kenapa perlu menambah usia pensiun TNI. Kemudian ini berdasarkan apa? Apakah survei kah? Rujukannya apa? Itu nggak jelas di naskah akademik itu. Kemudian baru di bawahnya ada daftar pustaka ataupun referensi. Artinya ini nggak sesuai dengan standar akademik sama sekali gitu. Misalnya diadakan juga survei atau berapa jumlah TNI, kemudian bagaimana rencana pembangunan SDM TNI dan seterusnya. Gitu. Nah, ini sangat-sangat fatal sebuah undang-undang dibuat dengan hanya berbekal paper yang tidak sesuai dengan standar akademik. Makanya kalau ada tuduhan bahwa ini pesanan atau tidak, ya kita patut menduga ya ini hanya mengakomodir persoalan internal tentara dan juga irinya mereka dengan polisi. Bukan, mungkin bahasanya bukan iri, tapi tidak seimbang gitu. Di satu sisi polisi udah kemana-mana nih, super power, kemudian jenderalnya di mana-mana, di kementerian, BUMN, tentara enggak gitu kan. Gitu. Nah, saya melihat semacam ada kecemburuan. Di polisi juga usia pensiunnya naik. Nah, tentara juga mau naik gitu kan. Ada kewenangan macam-macam di polisi, bisa kemana-mana gitu. Imigrasi juga ada polisi, kemudian PPATK juga ada polisi dan seterusnya. Bahkan bursa efek juga diawasi oleh polisi sekarang gitu kan. Saham diawasi oleh polisi gitu. Nah, di satu sisi tentara yang saat ini sedang let's say katakanlah berkuasa gitu dengan presidennya berasal dari tentara, ya mereka ingin juga demikian gitu. Harusnya kan undang-undang dibahas secara komprehensif toh gitu. Tapi yang muncul dari undang-undang TNI yang sudah diketok oleh DPR ini hanya penambahan usia pensiun, penambahan kewenangan termasuk cyber, ya kan? Termasuk juga ada soal pemberdayaan di wilayah darat, laut dan udara. Saya nggak tahu itu apa itu. Itu penambahan juga di pasal 8, 9, 10. Harusnya kan kita kalau mau komprehensif dan ingin tentara yang profesional, modern, ikut kepada blueprint yang dulu sudah disusun oleh SBY dan kawan-kawannya gitu ya. Misalnya kesejahteraan prajurit misalnya gitu. Kemudian profesionalisme penguatan SDM, tadi Bang Aib juga ngomong soal SDM. Kemudian ketegasan soal peradilan anggota TNI itu jika dia melanggar pidana umum dia diproses di pengadilan umum. Selama ini kan memang ada tertulis di undang-undang TNI yang sebelumnya gitu, tapi prakteknya tidak. Yang korupsi tentara yang korupsi, tentara yang membunuh bos rental gitu ya, itu diprosesnya di peradilan militer bukan di peradilan umum gitu. Padahal dia melakukan tindak pidana umum. Ada lagi nih, ini sampingan sebenarnya. Kami pernah mengajukan gugatan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh tentara. Kemanakah itu digugat? Berdasarkan aturan undang-undang peradilan militer itu masuk di pengadilan tata usaha militer. Sampai sekarang pengadilan itu tidak pernah ada. Jadi kami gugat di peradilan TUN.
tata usaha negara ditolak oleh TUN ataupun tidak diterima, ini larinya ke tata usaha militer. Nah, peradilannya tidak ada. Bagaimana ini? Ini nggak pernah terselesaikan. Jadi nanti Panglima TNI kemudian dengan segala jajarannya mengeluarkan sebuah SK, kita nggak bisa gugat sama sekali. Nah, ini kan di negara demokrasi ini nggak benar gitu, nggak boleh terjadi demikian. Itu Mbak Dinda, Bang Aib. Oke, Bang Aib mau menambahkan? Kalau tidak salah di revisinya ada bahwa militer pun bisa masuk dalam jaksa pidana Jaksa Agung khusus. Muda. Iya, Kejaksaan Agung Muda. Betul, ya. itu ada tambahan satu. Apakah ini kira-kira bisa diakomodasi melalui faktor itu? Kasus tadi. Kalau di tata usaha militer itu sama sekali berbeda gitu. Jadi ada pidana militer, ada tata usaha militer. Gitu. Nah, ini harusnya ada di peradilan TUN militer. Gitu, Bang Aib. Nah, untuk yang Jaksa Agung Muda ataupun yang terkait dengan Jaksa Agung khusus terkait militer, itu juga apakah sudah ditanyakan ke kejaksaan? Apakah Jaksa Agung ataupun Kejaksaan Republik Indonesia juga berkenan gitu? Jangan-jangan ini nanti jadi overlap. Kalau di Mahkamah Agung kan ada kamar militer memang gitu. Jadi dibutuhkan hakim agung yang punya background militer misalnya. Cuma itu juga bisa jadi problem. Harusnya kan memang tentara kalau dia kalau dia dibutuhkan di jabatan lain ataupun di institusi lain yang ada irisannya dengan fungsi-fungsi militer gitu. Misalnya isunya sangat terkait dengan kepentingan militer, harusnya dia pensiun saja gitu. Pensiun atau pensiun dini kalau dia memang masih muda gitu. Yang terjadi kan sekarang enggak. Contoh gini Bang Aib, Mbak Dinda. Misalnya ada jenderal yang menjadi komisaris utama Pindad. Pindad kan memang menyediakan alat-alat untuk kebutuhan militer gitu, senjata dan seterusnya gitu. Itu kan memang relate. Tapi apakah Pindad itu bagian dari institusi militer TNI? Tidak. Dia bagian dari ranah sipil gitu. Kemudian dia BUMN gitu. Sama seperti ada jenderal yang menjadi direktur Bulog. Dia bukan institusi ataupun lembaga negara, dia BUMN gitu. Nah, ini juga faktor yang harus dikritisi menurut saya, karena di pasal 47 Undang-Undang TNI tersebut disebutkan institusi atau lembaga gitu ya. Yang menurut pemahaman saya itu lembaga pemerintahan, kementerian atau lembaga biasanya kan disebutnya gitu ya. Yep. Tapi apakah BUMN masuk kementerian atau lembaga gitu. Jadi ini jadi bercampur semua. Mana pemisahannya? Ini kalau mudahnya, ini mohon maaf cukup lama gitu ya. Kita anak sekolah misalnya gitu ya, lagi ada acara di sekolah, acara pensi atau apa gitu. Kita bagi-bagilah tugas ya kan. Nah, ada yang menjaga di pagar sekolah. Ada yang logistik, konsumsi, ada yang dana usaha gitu kan, ada yang bagian acara, ada yang panggung dan lain-lain. Tapi akan menjadi masalah jika teman-teman kita yang kita tunjuk, kita sepakati di dalam rapat panitia itu berada di pagar, itu kemudian masuk ke dalam, dia ngurusin acara juga, dia ngurusin konsumsi juga, dan seterusnya. Akhirnya acaranya bisa kacau gitu ya. Ini analogi yang menurut saya mirip gitu. Jalankan sesuai dengan tugas yang memang sudah disepakati bersama dalam proses kita berbangsa dan bernegara. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 sudah menjelaskan itu, pemisahan fungsi TNI dan Polri, ya kan? Yang TAP MPR 7-nya juga soal bagaimana fungsi TNI gitu kan, dan sudah mengarah ke profesional gitu. Jangan-jangan ini semuanya nanti
jadi kusut, Bang Aib. Contoh yang lain gini, tentara minta kewenangan untuk penanganan isu narkotika. Itu ada juga di Undang-Undang 2004. Tapi kemarin sempat minta ada tambahan narkotika dan obat-obatan terlarang gitu. Itu dalam konteks Undang-Undang 2004 mungkin dia masih bisa relate gitu ya. Tapi kan di 2009 udah ada BNN gitu. Maksud saya, ya serahkan sepenuhnya ke BNN gitu. Walaupun mereka bisa jadi berpendapat bahwa tentara bisa ditempatkan BNN, harusnya sepenuhnya BNN ini kerja full time untuk isu narkoba gitu kan. TNI full time untuk isu-isu pertahanan negara. Jangan-jangan ini juga yang terjadi ketika misalnya tentara ditempatkan di BSSN gitu ya. Harusnya kan full time saja kalau mau di BSSN. Dia lepas itu seragamnya gitu, lepas kemudian senjatanya, masuk dia ke ranah sipil di BSSN. Ini juga ada problem lagi. Di dalam Undang-Undang TNI dikatakan pembinaan tetap di Panglima TNI. Sementara kalau ASN, kalau sipil, pembinaan di BKN. Apakah mungkin misalnya kalau dia di dalam lembaga sipil gitu ya, ada tentara masuk di lembaga sipil, kemudian dibina oleh aktor sipil ataupun pejabat sipil, kan susah. Lebih galakan tentara pasti. Jaga tata, lindungi privasi, bincang sedari kami siap berbagi. Isi digital dan AI